Pemberitaan firman Tuhan oleh pendeta pelayanan. Baik, salam. Selamat pagi, selamat beribadah, dan selamat memasuki masa raya Adventus pertama kita minggu hari ini. Di mana firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita yaitu dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Namun sebelumnya mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan seraya berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga, Allah yang agung dan mulia, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini. Tuhan masih memberikan napas hidup dan Tuhan sendiri yang mengizinkan kami meneruskan aktivitas sepanjang hari ini lagi di hari istirahatmu ini Bapak. Dan pada saatnya kami akan bergumul di dalam firman-Mu, di mana Engkau telah menetapkan firman-Mu dari Markus pasal 13 ini ayat 24 sampai 37, di mana kami akan memasuki masa raya Adventus yang pertama. Semuanya karena anugerah Tuhan yang mengizinkan kami kembali memasuki masa raya Adventus di tahun 2020 ini. Meskipun dalam perjalanan hidup ini ya Tuhan, kami menghadapi berbagai macam tantangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar, di mana bangsa, negara, dan manusia yang ada di dunia ini bergumul di dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu lah kami selamat dan bisa berbakti kepadamu pada saat ini. Tentu karena pengasihan-Mu yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan senantiasa. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh yang kudus, karena kami mau mendengarkan Engkau mengajar kami. Biarlah firman-Mu bisa kami mengerti dan juga kami lakukan. Roh Kudus mengurapi hati kami, hati yang keras dilembutkan sehingga dipersiapkan oleh Tuhan menjadi tanah yang subur, di mana Tuhan nanti akan menaburkan benih firman-Nya. Berikan roh hikmat, akal budi, roh pengertian, agar kami sungguh-sungguh bisa memahami isi hati Tuhan di saat-saat kami memasuki masa raya Adventus ini, di mana kami selalu mempersiapkan hati hidup kami untuk selalu menanti Tuhan memanggil kami. Tuhan, kami mempercayakan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Berikut pertama tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara dan nasihat supaya berjaga-jaga, yang demikian bunyinya. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu Ia pun akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari ke tempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dan inilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara.
apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hanya sama seperti seorang yang bepergian dan meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sampai sedemikian jauh kita sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 24 menggambarkan fenomena alam yang merupakan kelanjutan dari siksaan pada masa itu dan juga pendahuluan dari kedatangan anak manusia atau Yesus Kristus. Matahari, bulan dan bintang mewakili alam semesta yang mengalami perubahan dan kehancuran itu. Namun tersembunyi kengerian yang luar biasa, di mana kita melihat matahari yang bersinar, yang menerangi alam semesta ini, tiba-tiba padam, tidak bersinar, tidak lagi menerangi, yang terjadi pasti gelap gulita. Tidak bersinar lagi, itu berarti seluruh alam semesta jagat raya ini akan mengalami kegelapan total. Demikian pula kita melihat ada kengerian, itu juga tampak ketika bulan tidak bersinar lagi, bintang-bintang berjatuhan, dan inilah kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta di dalam nas ini merupakan tanda-tanda dari kedatangan anak manusia atau Yesus Kristus yang kedua kalinya atau disebut parusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menarik bila memperhatikan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan anak manusia pada saat kedatangannya. Yang kita lihat yaitu kuasa-kuasa langit akan goncang. Anak manusia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Malaikat-malaikat akan keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, tampak sekali hubungan yang erat antara kedatangan anak manusia dengan keberadaan kita manusia. Anak manusia dalam hal ini yaitu Yesus Kristus. Makhluk kita ini adalah makhluk
yang lemah, makhluk yang harus kembali kepada empunya hidup ini. Kita adalah makhluk yang harus mempertanggungjawabkan hidupnya pada Tuhan. Pada sisi lain, anak manusia datang dalam kemegahan, di dalam kemuliaan, di dalam kekuasaan. Pada saat itu kita akan melihat kebenaran dari janji firman Tuhan, bahwa ia datang dengan megah sebagai seorang hakim yang agung yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Di sini tampak bahwa parousia menjadi sebuah peristiwa yang menakutkan sekaligus diharapkan. Kenapa menakutkan? Karena saat Tuhan datang atau parousia itu membawa kehancuran alam semesta. Kenapa diharapkan? Karena manusia akan berjumpa dengan Tuhannya dan memperoleh keselamatan. Itu adalah peristiwa yang kita tunggu-tunggu sekarang. Karena kita ingin melihat kegenapan dari janji firman Tuhan yang pasti Dia sanggup menggenapinya. Lebih jauh lagi dalam peristiwa ini maka terjadi perjumpaan antara anak manusia yang sangat suci dan kudus dengan manusia biasa saja seperti kita ini. Bahwa pada saat itu merupakan hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Dengan harapan Ia yang kudus, Ia yang suci itu saat datang juga akan menyucikan kita. Dia juga akan menguduskan kita. Agar kita menjadi orang yang layak dan mendapatkannya, yaitu manusia yang berkenan kepada Allah. Jadi manusia yang berkenan kepada Allah pada saat kedatangannya ia memperoleh janji Tuhan. Karena itu kenapa kita berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena kita ingin saat Tuhan datang, saat perjumpaan itu kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memulai memasuki masa raya Adventus yang pertama. Maka kita memperhatikan hubungan dengan nas ini. Pada umumnya secara tradisional umat Kristen memahami Adventus sebagai masa persiapan untuk masuk ke dalam pesta perayaan Natal. Karena itu aroma Natal mulai terasa dalam segenap aspek kehidupan berjemaat dan berumah tangga. Kita mulai mendirikan pohon terang dalam rumah kita. Kita juga mulai membersihkan segala rumah supaya kita rindu saat kita menyambut Natal itu juga ada suasana yang lebih segar, yang lebih nyaman karena ada sukacita. Karena Kristus datang ke dunia karena kasih dan anugerahnya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Segala persiapan Natal itu tidak salah. Panitia mulai rapat dan juga mencek segala apa yang diperlukan yang harus kita lakukan untuk menyambut Natal. Meskipun Natal pada tahun ini dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas. Kita tidak boleh yang ramai-ramai, tetapi yang pasti nilai Natal itu yang harus tetap ada di dalam hati dan kehidupan orang percaya bahwa Kristus datang ke dunia karena kasih-Nya dalam hidup kita. Kita tidak mungkin juga tidak berusaha bersukacita terutama dalam hati masing-masing. Meskipun nanti serba terbatas Natalnya, artinya tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Kita tetap memperhatikan dan mentaati peraturan panitia COVID-19 ini ya. Dan di dalam hal ini kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh senang kita merayakan Natal.
Karena bagaimanapun juga kedatangan Kristus ke dalam dunia ini karena Dia mau mengampuni dosa kesalahan kita, manusia berdosa bisa diselamatkan. Kita merayakan Natal bahagia, terutama juga kalau kita dengan keluarga ya, meskipun terbatas ya, dengan keluarga, anak-anak misalnya bisa kumpul, kita sekeluarga kumpul, meskipun sederhana tapi makna Natal itu tetap ada dalam hati dan jiwa kita, bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kita sekalian. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, namun harus ada kesadaran dalam diri kita masing-masing bahwa Adventus terhubung secara kuat dengan parusia. Sisi gelap kehidupan manusia pada masa sekarang ini memang sangat menakutkan. Kejahatan semakin meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Pembunuhan sudah melewati batas keluarga dan kerabat. Semua kejahatan dan terjerumusnya manusia ke dalam lembah kekelaman dosa masa kini bukan sebagai tanda dalam tanda petik bahwa anak manusia akan datang. Kedatangan anak manusia tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali Bapa di sorga. Ayat 36. Semua itu semestinya merupakan tanda bahwa pertobatan harus segera dilakukan. Bahwa kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera hadir di dalam kehidupan kita. Bukan marah-marah, bukan ngomel-ngomel di mana iblis, yang kerajaan iblis lalu yang hadir lalu menguasai hati dan hidup kita, tetapi bagaimana kerajaan Allah yang menghadirkan kebenaran, damai sejahtera itu dapat kita rasakan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Perubahan iklim yang ekstrim sekarang ini, kalau kita lihat yang biasanya misalnya bulan sekian sudah waktunya durian mungkin yang berbuah, sekarang tidak. Yang biasanya buah naga itu nanti Januari Februari, tapi sekarang misalnya dia sudah berbuah banyak. Iklim yang tidak menentu. Belum lagi kita juga melihat virus corona itu kecil, tidak terlihat oleh mata, tetapi juga sanggup menggoncangkan dunia ini, di mana orang pada takut kepadanya. Apakah semua itu merupakan sinyal kuat bahwa manusia di bumi harus memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya? Adventus adalah momentum manusia untuk menyadari kedatangan anak manusia yang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Anak manusia yang sakral, penuh kesucian. Saatnya akan segera tiba. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan dia tiba kecuali Bapa, tidak ada yang tahu. Karena itu penting merangkai ulang segala perbuatan yang telah dilakukan sepanjang kehidupan sampai hari ini Tuhan berikan napas hidup itu. Menyadari sisi gelap dan sisi terang kehidupan yang sudah kita jalani. Manusia memang berdosa, namun manusia layak mendapatkan kesakralan anak manusia atau kekudusan, kesucian Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya, di mana kita juga terhisap di dalam kehidupannya. Jika kita punya Allah itu kudus, maka kita juga adalah anak-anak yang terhisap di dalam kekudusannya. Kalau Tuhan kita itu mati, maka kita juga terhisap di dalam kematiannya. Dan kalau dia bangkit, maka juga kita terhisap di dalam kebangkitannya.
Apapun yang terjadi dengan Kristus itu juga yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebersamaan kita dengan anak manusia atau Yesus Kristus itu merupakan satu-satunya jalan untuk memperoleh kekudusan, kelayakan agar berkenan di hadapan Bapa di sorga. Dalam hal ini kebersamaan dimaknai sebagai penyatuan diri kita dengan segala perintah dan kehendak Allah. Allah ada dalam diri kita dan kita ada di dalam Allah. Kendala bagi kita manusia adalah kesadaran diri. Banyak orang tidak mampu mengenal dirinya sendiri. Banyak manusia secara sengaja tidak mengenal dirinya sendiri. Pengenalan akan diri sendiri akan tertutup oleh awan keserakahan dan impian tiada akhir yang disodorkan dunia. Adventus ini adalah saat-saat yang tepat bagi kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Hanya dengan demikian maka terbuka lebar peluang untuk menyatu bersama dengan anak Allah dalam kehidupan ini. Tuhan menolong kita untuk mengerti isi hatinya dan memberkati firman-Nya. Amin.